adik-adik semua, untuk hari ini saya akan menjabarkan materi tentang limit fungsi trigonometri. Tentunya ini buat adik-adik yang khususnya kelas 12 untuk materi matematika peminatan ya. Untuk hari ini, kakak akan membuat beberapa part tentang limit fungsi trigonometri. Jadi kalian usahakan untuk menonton dari part pertama agar kalian paham bagaimana materinya dan tentunya bisa mengerjakannya secara terstruktur ya. Jadi nanti kalau misalkan udah sampai ke part kedua itu udah nggak nanya-nanya lagi tentang part pertama gitu. Karena part pertama ini membahas full tentang materinya atau konsep-konsep dasarnya. Jadi diusahakan part pertama ini paham. Kalau ada yang nggak paham bisa komen di kolom komentar. Oke. Jangan lupa untuk like-nya ya. Oke, yang pertama, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nilai limit fungsi trigonometri dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi. Nilai limit fungsi trigonometri tersebut tidak dapat berupa bentuk tak tentu. Nah, di sini ada kata-kata tidak dapat berupa bentuk tak tentu, gitu kan? Nah, ini ya. Tidak dapat berupa bentuk tak tentu. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu ya ini 0 per 0 ya. Nah, jadi di dalam limit ini tidak boleh ada bentuk 0 per 0. Jadi diusahakan dalam mengerjakan limit ini, kalau ada hasilnya 0 per 0, berarti ini harus menggunakan cara lain ya. Jadi ketika kalian ngerjain limit, terus kalian hasilnya 0 per 0, berarti kalian ngerjainnya salah. Gitu aja biar gampangnya ya. Nilai limit fungsi trigonometri dengan bentuk tak tentu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan si pembuat 0. Nah, yaitu limit X mendekati C, Fx per Gx sama dengan 0 per 0. Jadi si pembuat 0 ini biasanya dia di bagian penyebut gitu ya. Jadi di bagian yang posisinya di bawah gitu. Jadi yang si pembuat 0 itu biasanya dia yang di bagian di bawah. Jadi gimana caranya biar si pembuat 0 ini dia bisa hilang, bisa habis gitu ya. Nah, itu untuk konsepnya. Konsep dasarnya. Jadi inilah si pembuat 0. Kemudian rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati 0 cos X sama dengan limit X mendekati 0, 1 per cos X sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ada limit X mendekati 0, 1 per cos X dia sama dengan 1. Ingat di sini limitnya X mendekati 0 ya. Khusus untuk X mendekati 0. Di sini juga limit X mendekati 0 sin X per X. Atau boleh juga nih dibalik gitu kan. Jadi ini udah mutlak ya, udah dasar ya. Nah, ini udah mutlak, udah dasar. Jadi kalau ada X per sin X atau dibalik nih sin X per X, dia hasilnya juga 1. Ya. Kemudian limit X mendekati 0 tan X per X atau dibalik X per tan X, dia hasilnya juga 1. Gitu. Seperti itu ya. Oke, kemudian ke perluasan rumus limit fungsi trigonometri. Jadi di sini ada sifat-sifat dari limit. Nah, adik-adik semua itu harus diingat-ingat ya, rumus perluasan dari fungsi limit ini gitu. Jadi yang pertama itu limit X mendekati 0. Tetap ya, di sini tuh X mendekati 0 semua. Ya, dilihat aja di sini. X mendekati 0, X mendekati 0, X mendekati 0 gitu ya. Nah, kalau di sini X mendekati K gitu kan. Nah, K di sini tuh apa gitu. K di sini tuh angka dia ya. Jadi permintaan soalnya K mendekati berapa gitu. Misal bukan K mendekati berapa, tapi X mendekati berapa gitu. Jadi misalkan X mendekati 2 atau X mendekati 1 gitu ya. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke. Jadi yang pertama dulu nih. Kalau ada limit X mendekati 0 sin AX per BX. Jadi atau dibalik nih AX per sin BX. Maksudnya di sini itu bukan BX yang di sini ya, sin AX yang di sini bukan,
Tapi ketika di sini itu dikasih sin, sama yang dikasih sin itu yang bawah, itu hasilnya kita ambil aja yang di dekatnya X. Jadi di sini A sama di sini itu B. Jadi di sini dia A per B. Ini ya. Jadi di sini A, di sini B. Gitu. Jadi A per B. Nah, kemudian tangan juga sama kalau ada tan AX per BX atau AX per tan BX. Nah, ambil aja. A sama B-nya apa? A sama B-nya angka ya. Ambil aja A sama B-nya. Jadi di sini dia A per B. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada sin AX per tan BX atau juga tan AX per sin BX, ambil aja A sama B-nya, A sama B, A sama B, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sin 5X per tan 2X, ya hasilnya 5 per 2. Gitu. Jadi, kesimpulannya kan di sini kan, ini juga ya, ini kan sin AX per sin BX. Jadi sin sama sin juga bisa nih, ambil A sama B-nya. Tan sama tan juga bisa nih, ambil A sama B-nya juga. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, keseluruhan ini semua, itu sin, tan, sin, tan, sin, tan, sin, tan gitu ya. Tan, tan, sin, sin gitu. Nah, di sini itu nggak ada kan cos gitu, nggak ada kotangan gitu. Jadi di limit fungsi trigonometri itu nanti biasanya dan kebanyakan dan hampir semua sih. Tapi ada beberapa yang enggak, itu kebanyakan itu diarahkannya itu ke sin sama tangan gitu ya. Kalau ada limit X mendekati 0, jadi untuk limit X mendekati 0 itu arahkan aja ke sin sama tangan. Kenapa kok diarahkan ke sin sama tangan? Kenapa enggak cos? Kenapa enggak ke tangan? Kenapa enggak secant gitu? Ya karena ketika kita arahin ke sin sama tangan, kita ketemu nih sama sifat-sifat ini. Gitu. Jadi lebih mudah pengerjaannya dan biar ketemu sebenarnya kayak gitu. Kemudian next ya yang nomor 2. Di sini limit X mendekati K sin A kurung buka X min K per B X min K. Nah, jadi di sini itu kalau misalkan dia sama ya, itu bisa dicoret gitu loh. Nah, jadi ambil A per B-nya. Nah, ini juga nih, dia bisa dicoret. Jadi posisi sin mau di atas mau di bawah sama. Asalkan dia ada sinnya gitu ya. Dan di sini sama bisa dicoret, ambil A sama B-nya gitu. Tangan juga. Nah, jadi di sini dia syaratnya harus sama ya, X min K-nya dicoret gitu. Jadi ambil A per B. Nah, kemudian sin sama tangan juga, ambil A sama B-nya. Sin sama sin, jadi sin per sin juga bisa. Ambil A sama B-nya. Kemudian tangan, itu juga ambil A sama B-nya. Oke, kayak gitu. Ke rumus fungsi yang sering dipakai untuk mengubah fungsi. Oke, maksudnya gimana tuh untuk mengubah fungsi gitu kan. Nah, di ini ya. Nah, di soal itu ada kalanya kita itu harus mengubah sin menjadi cos gitu kan. Ada kalanya kita mengubah cos menjadi sin. Kenapa gitu? Ya sesuai sama ini, sama yang soalnya gitu loh. Jadi kira-kira nih biar bisa dicoret gimana nih? Apa sinnya harus diubah ke cos? Apa cosnya harus diubah ke sin gitu ya. Di sini ada sudut berelasi di kuadran pertama. Sama ada sudut berelasi di kuadran kedua. Gitu ya. Jadi yang biasanya digunakan tuh ini gitu. Yang pertama cos X gitu kan. Nah, cos X ini kan sama aja sin 90 derajat min X. Kemudian kotangan gitu kan. Itu sama aja tangan 90 derajat min X. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi di kuadran pertama gitu ya. Di kuadran pertama, terus di kuadran kedua gitu ya. Di kuadran kedua, kemudian kuadran ketiga sama kuadran keempat gitu ya. Jadi pakai yang 90 derajat gitu. Kalau kuadran pertama itu kan dia kurang dari 90 ya. Ini kan kuadran pertama nih. Gitu kan. Dia pasti kurang dari 90. Karena kan 90 di sini dia ya. Nah, gitu. Nah, kalau kuadran kedua itu kan berarti dia lebih dari 90.
gitu. Jadi kalau sin itu berubah jadi cos. Ya, cos berubah jadi sin gitu. Kalau di kuadran pertama itu kan cos berubah ke sin, nggak ada tanda negatifnya. Kotangan juga berubah ke tangan, itu juga nggak ada tanda negatifnya. Karena di kuadran pertama itu dia semuanya adalah positif ya, semua positif. Kalau di kuadran kedua itu ingat cos itu di kuadran kedua kan negatif ya, jadi di sini dikasih min sin. Sin di kuadran kedua positif, makanya di sini jadinya cos. Ingat ya perubahannya. Perubahannya itu kalau sin itu jadi cos, kalau cos jadi sin. Kalau di kuadran pertama itu semuanya positif, kalau di kuadran kedua itu hanya cos aja yang negatif gitu ya. Cosnya aja yang negatif. Jadi ingat-ingat lagi nih. Kelas 10 ya ini ya. Nah, kemudian di sini ada rumus identitas. Nah, ini juga nanti diperlukan dalam limit fungsi trigonometri gitu. Jadi di sini cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, dia asalnya dari mana ini? Dia asalnya dari sin kuadrat X gitu ya. Nah, dia dari Nah, dia jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 gitu. Nah, jadi dia dari ini ya, sin kuadrat X ya, gitu ya, plus cos kuadrat X sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan cos kuadrat X ya tinggal 1 dikurang sin kuadrat X. Kemudian ada lagi kosekan kuadrat X. Dia sama aja 1 plus kotangan kuadrat X. Nah, ini juga harus dipahami. Kemudian sekan kuadrat X sama dengan 1 plus tangan kuadrat X. Nah, 3 rumus ini sama ini ya, jadi 4 ya. Ini dipahami betul-betul untuk rumus-rumus ini. Kemudian ada sudut rangkap. Sin 2X. 2 sin X cos X. Kemudian cos 2X. Dia sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kemudian cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Sama atau juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih rincinya nanti untuk di part 2-nya ya. Jadi dari rumus A sama rumus B ini banyak sekali penjabarannya. Kita balik lagi ya. Jadi gini. Jadi dari rumus A sama B ini itu banyak sekali modifikasinya, banyak sekali penjabarannya. Jadi dari sin 2X ini rumusnya nggak hanya satu ini nih, nanti bisa kita jabarin. Jadi banyak. Tapi yang penting kita harus tahu konsepnya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di part 2-nya. Jadi kalian nanti ikutin aja part 2-nya penjelasannya secara lengkap ya, secara rinci. Kemudian cos 2X ini, nah ini kan emang awal rumusnya tuh ini ya, cos kuadrat X min sin kuadrat X gitu. Dan ini tuh bisa dijabarin, yang di bawahnya ini tuh dia penjabaran dari atasnya. Tapi ini tuh nggak perlu kalian hafalin gitu loh. Ini tuh ada caranya, ada konsepnya biar kalian tuh nggak ngehafalin. Jadi nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian turunan-turunannya dari ini maksudnya bukan turunan fungsi trigonometri ya, maksudnya penjabaran-penjabaran rumus, konsep-konsep penjabarannya rumus dari ini gitu. Nanti akan saya jelaskan juga. Oke. Kemudian ke rumus jumlah dan selisih fungsi gitu. Jadi kalau misalkan ada sin A ditambah sin B, dia 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Kemudian sin A dikurang sin B, dia 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, kemudian yang bawah-bawahnya ini juga nih. Nah, ini gimana sih caranya kalau nanti di limit itu menggunakan ini gitu kan? Apakah harus buka rumus gitu kan? Kan kalau mengerjakan di sekolahan kadang nggak boleh buka rumus kan?
Gimana sih caranya gitu? Nah, caranya gini nih. Jadi kan di sini sin A ditambah sin B, gitu kan. Nah, di sini dikurang nih, sin A dikurang sin B. Kemudian di sini cosnya nih, cos A ditambah cos B. Kemudian di sininya cos A dikurang sama cos B. Jadi di sini sesama sin ditambah dikurang, sesama cos ditambah sama dikurang, gitu kan. Nah, kemudian gimana? Nah, saya jelasin dulu sebentar ya. Nah, ketika sin ditambah sin, di sini dia sin, di sini dia cos, ya. Sin sama sin jadi sin cos. Kemudian kalau dikurang, cosnya dulu nih, baru sin. Jadi kebalikannya yang atas. Kalau di sini sin cos, kalau di sini cos sin, gitu ya. Kemudian cos A tambah cos B nih, nah dia cos cos. Nah cos kembar lagi, jadi dia kembar nih. Kemudian cos A dikurang cos B, nah dia juga kembar nih, sin sin, gitu kan. Ini kan untuk yang sebelah ini kan dia sama semuanya, nah sama ya. Ini juga nih sama, di sebelah sini sama semua. Kemudian di sini angka 2, ya, sorry, ini angka 2. Kemudian di sini juga angka 2, di sini angka 2, ini angka min 2. Nah, jadi metodenya seperti itu. Gitu ya. Paham ya metodenya ya? Saya ulangi sekali lagi nih. Biar kalian lebih paham lagi. Jadi diulangi sekali lagi ya. Jadi sambil kalau misalkan ada sin ditambah sin, itu 2 sin cos gitu. Sin dikurang sin, 2 cos sin. Cos ditambah cos, 2 cos cos. Kemudian cos dikurang cos, min 2 sin sin. Gitu. Gitu aja caranya. Tambah, kurang, tambah, kurang. Sin, cos, kebalikannya cos, sin. Jadi mending kalau misalkan lagi ulangan atau apa, tulis dulu rumusnya semuanya. 4-4-nya, karena ini kayak kopel gitu ya 4-4-nya. Jadi ditulisnya berbarengan dulu, dicoret-coretan. Baru nanti kalau menjumpai soal, diubah ke sini. Nah nanti tuh di limit itu, kita banyak nih ngubah ke arah sini. Itu kan. Kalau soalnya penjumlahan. Jadi kita ubahnya ke sebelah kanan nih, perkalian. Kan yang sebelah kanan bentuknya perkalian, kayak gitu ya. Oke. Jadi saya jelaskan lagi, untuk soal limit itu biasanya dan kebanyakan itu diarahkan ke bentuk perkalian, gitu ya. Bukan penjumlahan atau pengurangan. Jadi ini di pembahasan sebelumnya itu, maksudnya itu, kalau ada soal limit penjumlahan, itu biasanya diarahkannya ke bentuk perkalian. Kenapa? Karena kan biar bisa dicoret dengan yang bawah. Karena yang bawah itu adalah si pembuat nol gitu. Yang bawah itu maksudnya penyebutnya. Penyebutnya itu si pembuat nol. Jadi biar bisa dicoret gitu ya. Oke. Kita next ke sifat-sifat operasi hitung limit gitu ya. Yang pertama, limit X mendekati C. K. Jadi K ini di sini angka ya. Jadi limit angka dia hasilnya tetap angka gitu ya. Limit X mendekati di sini mendekati 2, tapi di sini 5, ya hasilnya tetap 5 gitu. Limit X mendekati C, di sini X. Ya X-nya kita ganti sama C. Jadi hasilnya C. Kemudian limit X mendekati C, K dikali Fx. Jadi di sini angka itu boleh ditulis di depan. Kemudian limit X mendekati C, Fx gitu ya. Nanti penjabarannya saya jabarin di part 2-nya untuk latihan-latihan soalnya. Kemudian limit X mendekati C, Fx ditambah Gx. Jadi kalau misalkan ada bentuk penjumlahan gitu, bisa juga nih dilimitin dulu nih satu-satu gitu, dikerjain satu-satu gitu. Pengurangan juga sama nih, bisa dikerjakan satu-satu dulu. Kemudian di sini perkalian pun juga sama, bisa dikerjakan satu-satu. Pembagian pun juga sama ya, jauh beda. Kemudian di sini limit X mendekati C, Fx dipangkatin N. Nah, dia limitnya ini boleh nih ditaruh di tengah gitu kan, baru dipangkatin N gitu nih di sini. Boleh ditaruh di tengah, baru setelah hasilnya ketemu dipangkatin N. Terakhir itu limit X mendekati C, N akar Fx. Nah, jadi dia
limit X mendekati C-nya bisa ditaruh di dalam akar ya. Jadi N akar limit Fx X mendekati C. Nah, ini adalah pembahasan kita yang terakhir untuk part 1 ini. Jadi, usahakan kalian paham untuk dasar-dasar dari limit fungsi trigonometri ini. Karena apa? Jangan pernah mengharapkan kalian bisa mengerjakan soal nanti yang lebih sulit ketika dasarnya itu belum ada gitu. Jadi untuk di matematika itu saya tekankan sekali lagi bahwa usahakan untuk mengerti dari dasar gitu ya. Ya samalah intinya ketika kita pengen berada di suatu puncak, kita harus melewati proses dulu nih gitu. Di matematika pun juga sama. Ketika kita pengen bisa soal-soal yang lumayan bisa dibilang kategorinya itu lumayan gitu ya. Jadi harus melewati dari dasarnya. Jadi jangan sampai ketinggalan dari dasarnya. Jadi di sini ya kakak buat konten ini buat ngebantu kalian ketika kalian nggak paham materi di sekolah. Jadi bisa ada referensi lain gitu ya. Atau kalian bisa juga tanyain ke kakak gitu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti kakak buat Instagramnya ya untuk channel Math ini nanti akan kakak share ketika kakak udah selesai ya. Oke, kalau gitu untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang nggak ngerti bisa komentar tentang limit fungsi trigonometri ini. Dan kakak harap kalian paham, kalian mengerti, dan semoga pembahasan materi ini bisa ngebantu kalian. Dan jangan lupa nanti tonton terus untuk part 2-nya biar lebih paham.